Selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas sebuah dokumen yang kelihatannya rumit dan kita ubah jadi cerita yang gampang banget buat dicerna. Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah bisnis perkapalan dengan omset jutaan dolar, tapi secara legal bayar pajaknya nol? Nah, hari ini kita akan cari tahu jawabannya langsung dari aturan resmi perpajakan di Malaysia. Jawabannya, ternyata ada di sebuah insentif yang luar biasa, pengecualian pajak 100%. Betul, Malaysia memang sengaja memberikan ini untuk bisnis perkapalan tertentu, sebagai langkah strategis buat memajukan industri maritim mereka. Eits, tapi tentu ada syaratnya ya, nggak sembarangan. Untuk bisa dapat fasilitas ini, sebuah perusahaan itu harus lolos semacam ujian dulu, dan kuncinya ada di kapalnya. Oke, jadi apa aja sih syaratnya? Menurut aturan mainnya, ada 3 kondisi krusial yang harus dipenuhi sebuah kapal. Tiga-tiganya wajib. Nah, dari 3 syarat tadi, yang paling sering bikin banyak perusahaan gagal itu ada di syarat ketiga, yaitu soal daftar pengecualian. Coba deh perhatikan kutipan ini. Disinilah letak jebakannya. Daftarnya ini spesifik banget. Ada feri, kapal tunda, tongkang, dan sejenisnya. Lucunya, kapal-kapal yang justru vital banget buat aktivitas di pelabuhan sehari-hari, malah dikecualikan dari insentif ini. Biar lebih jelas, kita lihat contoh kasusnya. Ada perusahaan, sebut saja A Sendirian Berhad, punya kapal batch canggih yang bisa berlayar jauh sampai ke Korea. Kapalnya terdaftar di Malaysia. Keren kan? Tapi dia tetap gagal. Kenapa? Ya cuma karena kapalnya itu jenis batch, yang namanya jelas-jelas ada di daftar pengecualian. Oke, anggaplah kita udah punya kapal yang lolos seleksi, misalnya kapal tanker minyak atau kapal kontainer. Nah, sekarang ada 2 jalur atau 2 cara nih buat dapetin pengecualian pajaknya. Pertama, Anda bisa pakai sendiri kapal itu buat angkut kargo atau penumpang. Nah, di jalur ini, kapalnya boleh milik sendiri atau sewa dari orang lain. Gampang. Jalur kedua, Anda sewakan kapal itu ke perusahaan lain. Tapi di sini kuncinya. Kapalnya wajib milik Anda sendiri, nggak boleh sewaan. Nah, khusus buat jalur sewa-menyewa ini, ceritanya jadi lebih dalam lagi. Ternyata, jenis perjanjian sewanya itu penting banget. Nggak semua kontrak sewa dianggap sama. Jadi gini, ada yang namanya sewa waktu atau sewa perjalanan. Di sini, si pemilik kapal masih pegang kendali operasional, dia yang sediain kru. Anggap aja kayak kita sewa mobil plus sopirnya. Nah, yang ini lolos. Tapi ada juga yang namanya bareboat charter atau sewa kapal kosong. Di sini penyewa dapat kapal doang, terus dia yang urus kru dan semuanya. Ini ibarat sewa mobilnya aja tanpa sopir. Nah, yang model begini justru nggak lolos. Buktinya jelas banget di contoh kasus nomor 7 dan 8. Ada perusahaan G, dia sewain kapalnya plus kru, pakai skema sewa waktu. Hasilnya, dia dapat pengecualian. Terus ada perusahaan J, dia sewain kapal kosong aja, kendali penuh di penyewa. Hasilnya, dia ditolak. Jelas ya bedanya. Oke. Setelah pusing-pusing sama semua aturan tadi, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, seberapa besar sih untungnya? Yuk, kita lihat angkanya langsung. Di contoh kasus lain, ada perusahaan dengan pendapatan kotor, 120 juta ringgit. Tentu, ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan, sekitar 72 juta. Setelah dihitung-hitung, muncullah yang namanya pendapatan berkanun atau gampangnya laba kena pajaknya, yaitu sebesar 47,2 juta ringgit. Normalnya, angka 47,2 juta ringgit ini kan bakal kena pajak penghasilan ya. Tapi, karena perusahaan ini berhasil memenuhi semua syarat yang kita bahas tadi, seluruhnya 47,2 juta ringgit itu 100% dikecualikan dari pajak. Pajaknya 0. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Malaysia repot-repot bikin aturan yang spesifik banget tapi juga royal kayak gini? Well, ini semua bukan cuma soal pajak. Ini soal strategi ekonomi negara yang jauh lebih besar. Jadi, dengan aturan-aturan ribet tadi, pemerintah itu sebenarnya lagi ngasih sinyal. Mereka bukan sekedar ngasih diskon pajak, mereka lagi mengarahkan para investor. Hey, investasinya ke sini ya, bangun kapal-kapal modern, canggih, dan yang paling penting, pakai bendera Malaysia. Tujuannya jelas, membangun armada perkapalan nasional yang kuat di kancah internasional. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar ya. Seberapa efektif sih sebenarnya cara-cara seperti ini menggunakan insentif pajak untuk membangun sebuah industri nasional yang tangguh dan gimana dampaknya ke persaingan dagang di level global? Nah, itu tadi kupasan kita. Terima kasih sudah menyimak.